Halo, selamat datang kembali di kuliah Keselamatan Pabrik Bioenergi dan Kemurgi. Kita akan memasuki materi baru yaitu Source Models. Ketika terjadi suatu kecelakaan industri, kita sebagai insinyur proses tentunya bertanya-tanya, bagaimana insiden itu dapat terjadi? Supaya kejadian ini tidak terulang lagi, maka kita perlu mendefinisikan dengan baik fenomena terjadinya kecelakaan itu. Fenomena ini dimodelkan secara matematis dan disebut sebagai consequence model. Umumnya, tahapan menyusun consequence model adalah sebagai berikut. Mula-mula, kita pilih fenomena yang mungkin menjadi penyebab insiden. Umumnya, insiden terjadi akibat lepasnya suatu zat dari dalam proses ke lingkungan. Bisa jadi insiden bermula dari patahan pipa, lubang pada pipa, runaway reaction, adanya api di dekat tangki penyimpanan, dan berbagai penyebab lainnya. Setelah memilih fenomenanya, kita susun model matematis bagaimana material dapat keluar dari proses. Ini kita sebut sebagai source models. Setelah itu, kita juga perlu memodelkan bagaimana material terdispersi ke udara. Ini kita sebut sebagai dispersion models, yang akan kita pelajari di minggu kelima. Konsekuensi yang dihasilkan bisa berupa terjadinya api atau efek racun dari senyawa yang terlepas. Konsekuensi ini dimodelkan sesuai jenisnya. Model akibat zat toksik sudah kita pelajari di minggu kedua. Sementara untuk fenomena api dan ledakan, model akan kita pelajari di minggu ke-6. Minggu ini kita fokus pada bahasan mengenai source models. Source models merupakan persamaan yang menjelaskan bagaimana zat terlepas dari proses ke lingkungan. Model yang dihasilkan tentunya bergantung pada mekanisme lepasnya zat ke lingkungan. Zat dapat terlepas dalam jumlah besar sekaligus atau disebut wide aperture. Contohnya pada tangki penyimpanan zat yang meledak. Zat juga bisa terlepas dalam debit yang kecil, misalnya melalui lubang, retakan atau patahan di tangki maupun pipa, sambungan-sambungan pada flange, valve, pompa, juga dapat menjadi sumber kebocoran. Bagaimanapun mekanisme yang terjadi, source models diharapkan dapat menjawab besaran-besaran yang perlu kita ketahui dari lepasnya zat ke lingkungan, yakni seberapa besar debit keluarnya, seberapa banyak total zat yang keluar atau seberapa lama durasi keluarnya zat, dan pada wujud apa keluarannya. Berikut adalah ilustrasi dari mana saja zat bisa lepas dalam bentuk limited aperture. Wujud zat yang disimpan menentukan bagaimana zat terlepas ke lingkungan. Jika zat dalam tangki disimpan dalam wujud gas atau uap, maka kebocoran akan menghasilkan jet atau semburan gas. Jika zat disimpan dalam bentuk cair dan kebocoran ada di bawah ketinggian cairan, maka akan terjadi aliran zat cair. Aliran zat cair ini bisa jadi menguap sebagian alias flashing jika cairan di dalam tangki berada pada tekanan di atas boiling point atmosferik. Flashing ini juga dapat membentuk droplet kecil cairan atau aerosol yang dapat terbawa oleh angin. Jika kebocoran berada di atas ketinggian cairan, aliran yang terjadi dapat berbentuk uap atau campuran dari uap dan cairan, tergantung physical properties dari zat tersebut. Nah, ini adalah beberapa fenomena yang akan kita pelajari source models-nya. Pada segmen video berikutnya, kita akan membahas aliran zat yang keluar dari lubang dalam bentuk cair.